Ketika melongo ke belakang rumah, ke-10 lelaki ini langsung terdiam tatkala melihat di atas dipan bekas memandikan jenazah Sumi ada sosok perempuan berbaju putih mengusap-ngusap perut yang besar, menundukkan kepala sambil menangis. Di pikiran ke-10 orang ini satu nama muncul, Sumiati. Tak salah lagi, sosok perempuan itu adalah arwah si Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini dibagikan oleh salah satu baraya KMS dari Desa Rancah, masuk wilayah Kabupaten Ciamis. Beliau sudah banyak menyumbangkan cerita berdasarkan kisah-kisah nyata di masa lalu. Cerita kali ini tentang seorang hantu perempuan yang datang menemui seorang bidan untuk proses melahirkan. Di Timur Tengah sana, di zaman Rasulullah, ada sosok setan dari bangsa jin yang bernama Ummu Sibyan yang sering mengganggu anak-anak kecil atau bayi yang baru lahir. Sedangkan di negara kita, di Nusantara, ada sosok hantu lokal yang serupa, yang entah mungkin masih keturunannya, yang mempunyai hobi dan pekerjaan yang sama, yang kita kenal dengan sosok kuntilanak. Kisah ini sempat menjadi buah bibir begitu lama saat terjadi pada zamannya, yang bahkan hingga saat ini orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam peristiwa itu masih mengingat dengan jelas kejadian aneh di luar logika manusia dan susah dimengerti oleh akal sehat kita, namun betul-betul terjadi dan nyata. Sekitar tahun 90-an di Desa Rancah, saat itu hidup seorang wanita bernama Sumiati, atau lebih akrab dipanggil Sumi. Sumi sendiri sudah mempunyai seorang suami yang bernama Wardi. Kala itu masuk musim penghujan, hampir setiap sore Desa Rancah tempat tinggalnya selalu diguyur hujan yang begitu lebat. Ketika itu Sumi dalam kondisi sedang mengandung, hamil tua, usia kandungannya sudah menginjak 8 bulan. Tinggal 1 bulan lagi, Sumi dijadwalkan sudah akan melahirkan. Seperti kebiasaan di daerah pekampungan, banyak pantrangan
yang tak boleh dilanggar oleh seorang perempuan yang sedang mengandung, termasuk Sumi sendiri. Sumi yang tinggal dengan kedua orang tuanya, sedangkan Wardi suaminya yang merupakan seorang buruh bangunan sedang bekerja di luar kota, yang paling cuma pulang seminggu sekali. Sore hari itu, tatkala hujan mengguyur di desa mereka, dari mulai tengah hari, bapak dari Sumi, Mang Muin, menyembelih seekor ayam jago untuk lauk makan nanti malam. Sumi yang sedang hamil waktu itu, walau sudah dilarang, tapi tetap bersikeras ingin membantu orang tuanya. Ayam yang sudah disembelih ketika sedang hujan rintik-rintik dibawa oleh Sumi ke kamar mandi. Saat itu Sumi belum punya kamar mandi di rumahnya. Selalu pergi ke kamar mandi atau sumur yang ada tepat di belakang rumah orang tuanya. Dan sumur itu pun digunakan pula oleh warga dan para tetangga di sekitar rumah orang tua Sumi. Mengenakan caping dari anyaman bambu, Sumi yang sedang hamil berjalan pelan-pelan di atas tanah merah, menenteng seekor ayam yang sudah disembelih sang bapak menuju ke sumur untuk dibersihkan. Waktu itu sekitar jam 5:30 sore. Sumi tetap nekat. Agak tak percaya dengan mitos yang diucapkan bapaknya. Sumur yang tak jauh dari area rumpun bambu didatangi oleh Sumi. Air di dalam ember yang ada di sana penuh oleh air hujan, digunakan oleh Sumi untuk membersihkan ayam yang dia bawa. Selepas ayam dibersihkan, darah masih menetes, lalu disiram oleh Sumi. Dan ketika Sumi bangun berdiri, tak sengaja menoleh ke bawah rumpun bambu. Di situ, di tengah hujan, Sumi melihat ada lelaki tua sedang mencangkul di bawah guyuran hujan sore itu. Sumi pun heran. Lah, itu siapa masih nyangkul jam segini? Aki, Aki, sudah mau maghrib atuh, pulang, teriak Sumi. Si lelaki tua itu hanya berhenti tanpa menoleh ke arah Sumi. Ki, pulang Ki, ini sudah mau maghrib, ucap Sumi. Lelaki tua itu pun pelan-pelan berbalik. Sumi pun heran, siapa lelaki tua itu? Karena wajahnya tak dikenali, tertutup caping lebar yang dikenakan. Lantas, Sumi yang tidak terlalu peduli, dia pun berniat kembali pulang ke rumah. Ketika sedang berjalan keluar dari sumur, Sumi, entah kenapa bulu kuduknya mulai meremang. Bahkan ada udara dingin seperti yang sengaja ditiup ke arah tengkuk Sumi. Sumi pun jadi berpikir macam-macam. Lekas-lekaslah dia
pergi dan ingin cepat sampai di rumah. Namun di tengah perjalanan, Sumi yang sedikit melamun hampir jatuh terpeleset menginjak ranting tua. Neng, hati-hati!" Kagetlah Sumi mendengar suara teguran itu. Ketika Sumi menoleh, "Loh, Aki?" ucap Sumi. Lelaki tua yang tadi ada di bawah rumpun bambu sudah tepat berada tak jauh di samping Sumi, menenteng cangkul dengan caping lebar menutup wajah. "Hati-hati, Neng. Neng teh lagi hamil. Jangan sembarangan. Neng yang sedang hamil seperti ini, itu tercium sangat wangi oleh kami para makhluk halus. Bisa ngundang setan." Iya, Ki. Iya, ucap Sumi. Sumi yang sedari tadi entah kenapa merinding, terlebih ketika berhadapan dan berbicara dengan si lelaki tua. Sumi pun mulai ketakutan, mulai percaya akan mitos dan ajaran orang tua. Dia pun bergegas buru-buru ingin sampai ke rumah. Atap rumah sudah terlihat di antara deretan pohon-pohon pisang. Terlihat sang bapak berdiri cemas menunggu kepulangan Sumi. Melihat Sumi datang, Mang Muin lantas berteriak, Sumi, cepat pulang, bentar lagi adzan." Lalu Sumi pun setengah berlari menuju ke bapaknya. Ayam diserahkan ke bapaknya, dibawa ke dapur dan dimasak oleh ibunya Sumi. Sumi pun duduk di talupu atau lantai yang terbuat dari bambu, menemani sang ibu yang sedang memasak ayam yang tadi dia bersihkan. Sumi sambil melamun, teringat akan sosok si lelaki tua tadi. Baru sadar Sumi, "Astagfirullahaladzim, tadi si Aki bilang, berarti si Aki bukan manusia," pikir Sumi. Sumi terlihat pucat dan kaget wajahnya. Ibunya pun yang tak sengaja menoleh bertanya, "Loh Sum, kamu kenapa? Pucat gitu kayak orang ketakutan." Lantas Sumi pun bercerita tentang pertemuan dia dengan lelaki tua yang membawa cangkul mengenakan caping lebar. Mendengar itu, ibunya Sumi, Bi Ana, tentunya kaget. Bahkan wajahnya lebih tegang daripada Sumi. "Loh, kenapa, Bu?" "Astagfirullahaladzim, Mi. Untung kamu cepat pulang. Kamu tahu enggak? Itu yang namanya Aki Keling." "Aki Keling? Siapa, Bu?" "Aki Keling, Sumi, makhluk halus yang jadi penunggu rumpun bambu di dekat sumur itu." Takutlah Sumi sampai kepikiran semalaman. Dan akhirnya malam itu, selepas diwanti-wanti oleh bapak dan ibunya jangan berani keluar menjelang maghrib, Sumi pun menurut karena dia sudah bertemu sendiri, mengalami sendiri, bertemu dengan sosok makhluk halus yang disebut Aki Keling. Sebelum tidur, ibunya Sumi tak lupa membawa masuk cermin, gunting, dan bawang putih beserta dengan cabai merah yang besar. Dipercaya sebagai penangkal, penjaga untuk perempuan yang sedang hamil tua. Benda-benda itu pun disimpan tepat di samping
ranjang tidurnya Sumi. Sumi pun tertidur lelap. Namun, dalam tidurnya, Sumi bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Sumi kembali bertemu dengan sosok Aki Keling di sumur tempat dia mencuci ayam. Sosok Aki Keling yang mengenakan caping lebar menunduk sambil memikul cangkul, pelan-pelan menengadah dan terlihatlah wajah yang begitu hancur dan menakutkan. Sumi pun dalam mimpinya berteriak ketakutan, berlari sambil memegangi perutnya yang sudah begitu besar. Sedangkan sosok Aki Keling tertawa begitu kencang di belakang Sumi yang sedang ketakutan. Sumi terus berlari menuju ke arah rumah tempat tinggalnya. Namun dalam mimpi itu, hilanglah rumah tempat tinggal Sumi, yang ada hanya deretan pohon-pohon pisang. Di situ Sumi kebingungan. Dia takut. Di tengah suasana dan situasi yang begitu genting, tiba-tiba dari belakang Sumi terdengar suara. Neng Sumi, ayo ikut dengan Aki." Sumi langsung menoleh dan sosok Aki Keling sudah mengacungkan cangkul di belakang Sumi. Sumi pun menjerit sampai jeritannya terdengar ke alam nyata. Mang Muin dan Bi Anah langsung berlari masuk ke kamar sang anak. Terkejut, takut, cemas, khawatir menjadi satu ketika Sumi menjerit terbangun sambil menutup wajah ketakutan. Lalu Mang Muin dan Bi Anah pun bertanya apa yang terjadi kepada Sumi. Sambil menangis, Sumi menceritakan mimpi buruknya. Mendengar itu, Abah Muin, bapaknya, langsung pucat ketakutan, menatap ke arah Bi Anah istrinya, seperti yang bingung, seolah pernah terjadi kejadian yang serupa. "Astagfirullahaladzim, gimana atuh Pak? Ibu teh takut si Sumi kenapa-napa." "Gak apa-apa Bu, malam ini kita temanin Sumi. Jangan sampai kejadian di masa lalu terjadi lagi," ucap Mang Muin. Sumi yang bingung pun ingin bertanya. Namun bapaknya bilang, "Shh, jangan sebut lagi nama Aki Keling. Terlebih tengah malam, bisa-bisa nanti dia datang." Lalu singkat cerita, Sumi pun memaksakan diri untuk kembali tidur. Sedangkan ibu dan bapaknya begadang diam di dalam kamar Sumi, berjaga-jaga, takut kejadian puluhan tahun lalu kembali terulang menimpa anak mereka. Singkat cerita, selepas azan subuh terdengar berkumandang, barulah lega Mang Muin dan Bi Anah. Sudah aman Pak, alhamdulillah. Si Sumi gak kenapa-napa." Mang Muin pun hanya tersenyum, lalu mereka berdua keluar dari kamar Sumi. Mang Muin langsung menunaikan sholat subuh bersama istrinya. Sedangkan sang istri langsung menanak nasi dan membuat air panas. Sekitar jam 7 pagi, Bi Anah yang di rumah sendiri, suaminya sudah pergi ke ladang, merasa heran
karena Sumi belum bangun juga. Atuh si Sumi, udah jam 7 kok belum bangun, ucap Biana, yang lantas masuk ke dalam berniat membangunkan Sumi. Baru saja sampai di tengah rumah, Biana kaget karena mendengar suara rintihan Sumi anaknya. Lantas Biana berlari masuk ke dalam kamar. Terlihat di balik selimut, Sumi menggigil kedinginan. Biana yang panik langsung mengecek suhu badan Sumi. Alangkah kagetnya dia, Sumi anaknya. Badannya begitu panas, bibirnya pucat pasi, persis seperti orang yang meriang. Lalu Biana membawa air panas, berniat mengkompres anaknya. Sumi terus merintih, tak berbicara. Biana yang panik pun berniat pergi memanggil sang suami agar Sumi dibawa ke dokter untuk diperiksa. Sumi pun ditinggal sendiri di dalam rumah. Biana lekas-lekas menyusul suaminya di ladang. Mendengar kalau Sumi sakit demam, Mang Muin pun bergegas meninggalkan cangkul dan pekerjaannya, pulang ke rumah bersama sang istri. Lantas selepas melihat sendiri Sumi memang sakit, Mang Muin meminta bantuan tetangga, membawa Sumi ke seorang mantri untuk diperiksa. Selepas pulang dari mantri, Sumi pun meminum obat untuk ibu hamil, lalu tidur istirahat. Namun sampai jam 5 sore, Sumi belum juga bangun. Badannya memang sudah dingin. Berniat dibangunkan oleh ibunya, tapi Mang Muin melarang. Udah Bu, jangan dibangunkan. Yang penting kan si Sumi sudah makan. Biarkan dia tidur agar cepat pulih. Iya Pak. Akhirnya Biana pun mengurungkan niatnya. Namun sampai adzan Isya, Sumi tak kunjung bangun-bangun. Biana yang sedang sholat di rumah dalam hati begitu khawatir. Bahkan dari rokaat demi rokaat, wajah Sumi selalu melintas di pikirannya. Lalu selepas salam, Biana pun berlari menuju kamar anaknya. Ketika Biana mau membangunkan Sumi, kagetlah dia. Tubuh Sumi sudah kaku, diguncang-guncang. Sumi tak bangun. Biana semakin khawatir. Ketika mendekatkan tangan ke hidung Sumi, tak ada napas yang terhembus. Semakin panik Biana, mengecek urat nadi di tangan kiri, detak jantung di dada, semua sudah berhenti. Pahamlah Biana, Sumi anak semata wayangnya sudah tak bernyawa, meninggal dunia. Biana pun lari keluar rumah, berteriak meminta tolong. Kebetulan Mang Muin dengan beberapa tetangga sedang berjalan pulang dari musola. Mendengar teriakan Biana, tentunya Mang Muin dan yang lain langsung berlari. Ketika sampai di rumah, Mang Muin langsung duduk lemas, tak menyangka anak semata wayangnya sudah tak bernyawa. Malam itu pun para tetangga berkumpul di rumah Mang Muin. Ustadz Somad di sana memimpin pengurusan jenazah dari Sumi. Sedangkan seorang tetangga disuruh menyusul ke tempat kerja Wardi.
Jenazah Sumi pun diurus malam itu, dimandikan. Selepas selesai dimandikan, langsung dikafankan dan disolatkan. Namun karena hari sudah larut malam, akhirnya jenazah dari Sumi pun, yang dalam kondisi sedang mengandung hamil besar, ditunggukan sampai esok pagi baru dikebumikan, sambil menunggu Wardi suaminya pulang. Sedangkan beberapa orang laki-laki waktu itu disuruh Ustadz Somad untuk langsung ke pemakaman dengan bermodal penerangan berupa patromak dan lampu teplok. 6 orang laki-laki pun pergi ke tempat pemakaman, bermaksud untuk membuat lubang kuburan. Sedangkan yang lain berkumpul di rumah Sumi. Di dalam pun terlihat Bi Ana, Bi Ici, dan Teh Elin beserta beberapa ibu-ibu khusyuk membaca surat Yasin mengelilingi jenazah Sumi, sambil sesekali Bi Ana menangis meratapi anak dan cucu dalam kandungan yang sudah terbujur kaku di depannya di kuburan. Selepas ukuran tubuh Sumi diletakkan di atas tanah, 4 orang yang membawa cangkul, linggis dan sejenisnya langsung memulai penggalian. Sedangkan 2 orang menunggu di pinggiran ngaplus kawan-kawannya. Baru setengah lubang selesai digali, mereka berempat yang di bawah pun naik, istirahat sambil menyeduh kopi, berbicara perihal Sumi yang begitu disayangkan, meninggal di usia muda, terlebih sedang hamil tua. Taryo dan Agus yang begitu asik membicarakan Sumi sempat berkata, "Yo, kalau orang yang meninggal lagi hamil, kan biasanya itu nanti jadi kuntilanak. Gus, jangan sembarangan kamu, Gus. Ini di kuburan. Gimana kalau nanti tuh kunti datang ganggu kita?" Ucap Taryo. "Iya Gus, kamu mah ngomong yang aneh-aneh. Gak tahu tempat apa? Ini teh tengah malam." Iya, kan cuma cerita. Mana mungkin juga tuh kunti berani datang. Kita berenam, dia sendiri. Habislah nanti sama kita, seloroh si Agus. Di tengah pembicaraan mereka itu, tiba-tiba di kejauhan terlihat ada bayangan yang berjalan mendekat ke arah mereka. Yuk, lihat, itu siapa yang nyusul ke sini?" ucap si Agus. Yang lain pun langsung menoleh. Iya ya, siapa? Makin lama makin dekatlah bayangan itu. Ternyata yang datang seorang lelaki tua memikul cangkul mengenakan caping lebar. Siapa euy? Kenal gak? Ucap si Agus. Yang lain pun hanya menggeleng saja. Lelaki tua itu pun sampai di depan mereka, lalu berdehem, "Sudah selesai? Gali kuburnya belum?" Belum Ki. Aki teh siapa? Aki teh saudaranya si Sumi. Saudaranya Sumi? Oh, kakaknya Mang Muin? Iya, ucap lelaki itu. Walaupun Agus dan kawan-kawan belum pernah bertemu,
dengan kakaknya Mang Muin. Tapi mereka tahu Mang Muin memang punya kakak kandung yang tinggal di kampung sebelah. Lalu si lelaki tua itu pun ikut membantu menggali lubang kuburan Sumi. Selepas selesai menggali, 3 orang di bawah membuat liang lahat. Si aki-aki yang duduk agak jauh dari mereka berdehem batuk, membuat Agus dan Taryo lantas langsung menoleh. Namun ketika berbalik, "Loh, yuk, mana si Aki?" ucap Agus. Hanya suara dehemannya saja yang terdengar. Sosok si aki-aki sudah hilang dari pandangan mereka semua. Yang di bawah, yang menggali liang lahat pun ketakutan. Sampai buru-buru naik ke atas, mereka semua sepakat lari dan pergi, berniat menyelesaikan pekerjaan esok pagi. Ketika Agus, Taryo, dan 4 kawannya berlarian, di belakang mereka suara cekikikan si Aki terdengar seolah mengejar ke arah mereka. Barulah selepas keluar dari area pemakaman, suara cekikikan si Aki sudah tidak terdengar lagi. Mereka berenam pun buru-buru menuju ke rumah Mang Muin. Dan sesampainya di sana, mereka semua pun cerita tentang kejadian di kuburan, tentang aki-aki yang mengaku saudaranya Sumi. Ributlah orang-orang di rumah Mang Muin, menerka-nerka siapa sebenarnya sosok si lelaki tua itu. Namun Mang Muin di dalam yang mendengar langsung keluar dan bertanya, Agus, itu aki-aki pakai caping?" Iya Mang, pakai caping, bawa cangkul." "Aki keling," ucap Mang Muin. Langsung pucat seketika orang-orang di sana ketika mendengar nama Aki Keling. Langsung terdiam, tak ada yang berani berbicara. Pikiran berkecamuk menerka-nerka. Apa hubungannya Aki Keling dengan kematian Sumi? Selepas itu, tengah malam, ibu-ibu semua pamitan pulang. Tersisa sekitar 10 orang laki-laki tetangga Mang Muin yang masih menunggui jenazah Sumi. Mereka berusaha melupakan perihal sosok si Aki Keling. Namun mau bagaimanapun, menghilangkan nama Aki Keling di pikiran tetap saja muncul sampai si Agus nyeletuk ngomongin Aki Keling. "Udah Gus, jangan ngomongin dia. Nanti kalau datang berabe kita." Ya udahlah. Tapi ngomong-ngomong, kok si Wardi belum juga datang? Yang tadi nyusul siapa? "Si Tatang," ucap Taryo. "Si Tatang yang nyusulin si Wardi. Paling besok subuh juga nyampe." "Oh, ya udahlah, kita main kartu aja," ucap Agus. Yang lain pun menurut. Main kartulah mereka sambil menunggu subuh tiba. Di tengah sedang asik bermain kartu, Bianah Mang Muin sudah tertidur lelap di dalam. Sesekali Agus menoleh dan melongok ke ruang tamu, melihat jenazah Sumi yang masih tergeletak di sana. "Gus, ngapain sih kamu? Ngintip-ngintip terus jenazah si Sumi?" Enggak, takut kan. Gimana kalau tiba-tiba tuh si Sumi bangun lagi?" "Astagfirullahaladzim Gus. Kalau ngomong jangan sembarangan, pamali.
ucap Taryo. Baru aja selesai ngomong, tiba-tiba dari belakang rumah si Sumi, rumah Mang Muin, terdengar suara perempuan yang menangis. Itu siapa yang nangis? Mungkin Biana. Masa Biana? Bukan, itu bukan suara Biana. Agus pun jadi mulai pucat ketakutan. Gus, kenapa kamu, Gus? Enggak, ucap Agus. Agus bertingkah seperti itu karena ketika tadi mengintip tanpa sepengetahuan kawannya, melihat jenazah Sumi seperti bergerak bergeser. Suara tangis itu semakin terdengar jelas. Terusiklah mereka semua, berdiri bersama-sama walau masih ketakutan, ingin memastikan siapa yang menangis malam-malam di belakang rumah Sumi. 10 orang lelaki ini berjalan berdempetan pelan-pelan menuju ke belakang rumah Mang Muin, di mana suara tangis terdengar jelas. Ketika melongok ke belakang rumah, ke-10 lelaki ini langsung terdiam tatkala melihat di atas dipan bekas memandikan jenazah Sumi ada sosok perempuan berbaju putih, mengusap-ngusap perut yang besar, menundukkan kepala sambil menangis. Di pikiran ke-10 orang ini satu nama muncul, Sumiati. Tak salah lagi, sosok perempuan itu adalah arwah si Sumi. Lalu sosok perempuan yang menangis itu seolah menyadari ada manusia yang mengintip dan memperhatikan, lalu menengadah sambil tetap menangis dan menoleh ke arah mereka. Agus yang paling depan bersama Taryo langsung tercekat. Betullah, makhluk itu, perempuan itu, kuntilanak itu, wajahnya adalah wajah Sumi. Mereka semua pun langsung lari puntang-panting. Ketika keluar dari halaman rumah Mang Muin, berpapasan dengan Wardi dan si Tatang yang baru datang. Mau kemana? Jurig, jurig, ucap Agus terbata-bata. Jurig di mana? Sedangkan Wardi turun langsung lari ke dalam memeluk jenazah sang istri. Melihat dan mendengar Wardi yang menangis memeluk jenazah Sumi, Mang Muin Biana terbangun langsung ke ruang tamu. Agus dan kawan-kawannya pun tak jadi pergi. Mereka diam. Lalu ketika Agus mau cerita ke Tatang, udah, jangan diceritain, Gus, ucap Taryo. Hargain si Wardi. Kita diam saja. Loh, ada apa sih? Tanya Tatang. Udahlah, Tang, besok kita ceritakan. Lalu mereka pun akhirnya kembali duduk di teras rumah Mang Muin. Waktu pun berlalu. Azan subuh terdengar. 11 orang lelaki bersama Tatang pamitan untuk pulang. Dan tepat 5:30 yang semalam bertugas menggali kubur langsung menyelesaikan pekerjaannya. Jam 7, jenazah Sumi pun datang dengan keranda tertutup kain hijau. Jenazah Sumi pagi itu
langsung dikebumikan. Ditimbun tanah merah, pusara ditaburi kembang 7 rupa. Ustadz Somad memimpin doa. Selepas itu, warga pun bubar, menyisakan Wardi yang masih menangis memeluk nisan kayu sang istri. Ditenangkan oleh Mang Muin dan Bi Ana, lalu pulang bersama-sama pulang ke kampung. Waktu pun berlalu. Cerita pengalaman Agus dan kawan-kawan tentang sosok si Sumi yang menangis di belakang rumah Mang Muin, sedangkan jenazah masih di ruang tamu, dan sosok lelaki si Aki Keling yang mengganggu mereka ketika menggali kuburan. Cerita itu pun cepat menyebar. Bahkan orang-orang mengait-ngaitkan kematian Sumi dengan sosok hantu yang sudah seperti legenda di kampung mereka. Aki Keling yang jadi penunggu rumpun bambu di dekat sumur tua. Sedangkan selepas beberapa minggu pasca pemakaman Sumi, ketakutan warga yang takut Sumi gentayangan jadi kuntilanak ternyata tak terjadi. Namun di hari ke-12 pasca kematian Sumi, waktu itu Wardi sedang duduk melamun di ruang tamu sekitar jam 10 malam. Ibu bapak mertuanya sudah tertidur lelap. Wardi masih belum bisa merelakan kematian sang istri yang mengandung anaknya. Wardi yang sedang merokok hanya melamun dan terdiam. Tiba-tiba dari arah halaman depan, Wardi mendengar suara Sumi istrinya yang memanggil namanya. "Kang Wardi, Kang Wardi." Sumi? Ucap Wardi. Yang langsung berdiri lari membuka pintu. Terlihatlah sosok Sumi yang dalam kondisi mengandung, mengenakan baju berwarna putih, menggupai-gupaikan tangan memanggil Wardi suaminya. Sumi. Wardi lari. Namun Sumi berbalik menjauh dari kejaran Wardi. Sumi menjauh seperti terbang di atas tanah. Wardi terus berlari mengejar, terus memanggil-manggil Sumi. Di tengah Wardi yang sedang mengejar sosok Sumi, di pos ronda, Agus, Taryo, dan 3 orang lainnya terdiam mendengar suara teriakan Wardi. "Gus, bukannya itu si Wardi?" Iya ya. Dia teriak-teriak. "Yuk, lihat yuk," ucap Agus. Para peronda pun langsung lari. Setelah cukup jauh berlari mengejar suara Wardi, terlihatlah Wardi yang berlari memanggil-manggil Sumi menuju ke arah pemakaman. Melihat ada yang tak beres, Agus, Taryo, dan yang lain pun mempercepat lari mereka, lalu memanggil Wardi dan memegangi tubuhnya yang berontak mengejar Sumi. Dieling, ucap Agus sambil diguncang-guncang tubuh si Wardi. Namun Wardi masih terus fokus memanggil, berteriak menyebutkan nama Sumi, sampai digampar sama si Taryo. Tamparan dari Taryo menyadarkan Wardi yang langsung diam. Ingat kamu, eling. Ada apa? Sumi sudah meninggal, Wardi. Sudah meninggal.
Tapi tadi. Alah, sudah ikut ke pos ronda. Dibawa ke pos ronda. Wardi pun ditanyai. Mendengar cerita Wardi yang betul-betul melihat sosok Sumi sampai berlari mengejar, semua orang pun kaget. Lalu akhirnya sama-sama mengantarkan Wardi pulang ke rumah Mang Muin. Di tempat lain, di kampung sebelah, kampung tetangga tempat kediaman Sumi. Hari itu, tengah hari di sebuah rumah bidan Tuti. Bidan Tuti yang memang bidan satu-satunya di desa itu sedang sibuk membantu seorang perempuan yang melahirkan. Hari itu bidan Tuti begitu sibuk. Sampai jam 1 siang sudah ada 2 orang pasien yang melahirkan di tempat prakteknya. Bidan Tuti yang ditemani sang asisten Teh Ida begitu terlihat kelelahan selepas membereskan bekas membantu persalinan. Tiba-tiba turunlah hujan. Begitu deras. Hujan, Bu. Ya sudah, Ida, kamu teh tinggal aja di sini, nginep sekalian. Ibu nggak ada teman, si bapak kan lagi tugas, pulangnya besok pagi. Aduh, gimana ya, Bu? Alah, udah nggak usah gimana-gimana. Pokoknya malam ini kamu temani ibu, ucap Bu Tuti. Ida pun akhirnya mengalah. Hari itu seharian dia tinggal di rumah Bu Tuti. Nah, hari itu tepat hari Kamis, makin sore hujan makin deras. Bidan Tuti yang ditemani asistennya si Ida merasakan ada hal yang aneh dan berbeda di rumah Bidan Tuti. Bu, aneh ya, Bu. Kok malam ini ada yang beda? Iya, Ida, ibu juga merasakan ada yang aneh. Dari tadi maghrib, bulu kuduk ibu meremang terus, ucap Bidan Tuti. Ida pun mengangguk. Bahkan makin larut, hujan mulai sedikit reda. Suasana di rumah semakin menakutkan. Terlebih lagi di tempat persalinan. Bidan Tuti pun sesekali menoleh ke arah jam dinding. Ternyata malam sudah larut, hampir tepat jam 10. Bu, kita tidur aja yuk, Bu. Udah larut malam. Iya, Dak. Kamu tidur di kamar ibu saja. Ibu takut, ucap Bidan Tuti. Baru saja mereka mau beranjak pergi ke dalam kamar, Ida langsung berhenti. Dak, kenapa berhenti? Ada apa? Bu, ibu denger nggak, Bu? Denger apa? Bu, tadi ada yang teriak minta tolong, Bu. Ah, gak mungkin. Kamu salah dengar. Bener, Bu. Ada yang minta tolong, Bu. Nah, itu kayak dari depan, Bu, ucap Ida. Bidan Tuti pun terdiam. Di antara sela-sela suara rintikan hujan, barulah Bidan Tuti mendengar jelas dari depan tempat prakteknya. Di halaman rumah, ada yang berteriak meminta tolong. Suaranya begitu lirih, hampir tak terdengar, tersamarkan oleh suara hujan. Ya sudah, ibu mau lihat dulu. Jangan, Bu, jangan, ucap Ida, yang langsung memegang tangan Bu Tuti. Apa sih kamu? Itu kayaknya pasien. Jangan, Bu, jangan. Ini malam Jumat, Bu. Itu pasti setan, Bu. Setan. Setan dari mana? Ngapain coba setan datang ke bidan?
kamu mah ada-ada aja. Barulah terdengar suara ketukan. Tuh, mana ada setan namu ketuk pintu. Udah dah, kamu coba bukain pintu tuh. Siapa yang datang? Ucap Bu Bidan menyuruh Ida. Ida sambil takut-takut langsung menuju ke pintu tempat praktek. Sedangkan Bidan Tuti mengganti pakaian. Karena dia tahu pasti orang yang bertamu pasti yang mau berobat atau periksa diri. Tak lama Ida pun sampai di pintu. Gordeng dia singkapkan, terlihatlah seorang perempuan berdiri membelakangi pintu sambil sesekali meringis. Aduh, pintu langsung dibuka. Teteh, ada apa teh? Berbaliklah sosok perempuan itu. Ini saya mau melahirkan, ucap si perempuan. Yang terlihat perutnya yang begitu besar, tangan kanannya menenteng kresek hitam. Aduh, ya sudah teh, masuk. Perempuan itu pun masuk. Namun ketika perempuan itu masuk ke dalam, lewat di depan Ida, Ida terkejut. Loh, bukannya di luar hujan, pikir Ida. Dia menoleh, melihat keluar, gak ada payung. Tapi kok badannya kering, pikir Ida. Lalu perempuan itu pun kembali meringis. Bidan Tuti pun datang. Ada pasien. Ada apa teh? Ini Bu Bidan. Tolong saya Bu. Saya mau melahirkan. Astagfirullah. Ya sudah, duduk. Duduk dulu. Dah, cepat. Bawa buku ke sini. Ida pun langsung sigap bawa buku dan segalanya. Lalu si perempuan yang datang itu ditanyai oleh Bidan Tuti. Biasalah urusan prosedural. Alamat langsung dicatat oleh Ida. Ketika ditanyakan nama teteh siapa? Sumiati Bu. Oh, Sumiati. Langsung ditulis sama Ida. Ya sudah, sok berbaring aja teh, berbaring, ucap Bidan Tuti. Lalu Sumiati pun naik ke ranjang berbaring sesuai perintah Bidan Tuti. Tak pikir panjang, Bidan Tuti selaku bidan senior langsung membantu Sumi yang akan melahirkan. Sambil melahirkan, Bidan Tuti mengajak Sumi berbicara. Teh, suaminya kemana? Suami saya di luar kota Bu. Oh, Teh, tinggal di kampung sebelah ya? Iya Bu, di kampung sebelah, ucap Sumi. Sambil terus berusaha mengeluarkan si jabang bayi yang ada dalam kandungannya. Tak lama, si jabang bayi pun keluar dengan suara tangis yang begitu kencang. Alhamdulillah teteh, anaknya laki-laki. Bidan Tuti lantas menggunting tali pusar. Bayi pun dimandikan. Selepas itu, Ida yang sedang membersihkan samping yang berlumuran darah di ranjang. Dia sempat terdiam karena mencium aroma bau kembang kenanga dari tubuh Sumi. Sampai-sampai si Ida ini merinding. Begitu tebal terasa tengkuk belakangnya. Sesekali menoleh ke arah Sumi. Kagetnya Ida melihat wajah Sumi yang begitu pucat. Tak lama Bidan Tuti pun datang. Bayi pun diletakkan di samping Sumi yang tersenyum menatap ke arah anaknya. Lalu Ida dan Bidan Tuti membersihkan bekas peralatan. Ketika sedang mencuci tangan,
Bidan Tuti langsung menoleh ke belakang. Loh, si Pak pasien kemana? Ucap Bidan Tuti. Idah pun kaget ketika menoleh di atas ranjang sudah tak ada sosok Sumi beserta dengan anak bayinya. Bu, jangan-jangan. Mereka berdua pun langsung berteriak, lari ke dalam, mengunci pintu kamar. Di dalam kamar mereka berdua berpelukan, gemetar ketakutan, terlebih tatkala mendengar suara tawa lirih dari depan rumah yang mereka yakini suara tawa kuntilanak, sosok Sumi yang tadi dibantu melahirkan. Bidan Tuti dan Idah asistennya tertidur penuh rasa takut ketika pagi hari terbangun. Idah dan Bidan Tuti pelan-pelan berjalan sambil berpegangan tangan menuju ke ruang praktek untuk memastikan mimpi atau nyata kejadian semalam. Namun tepat ketika masuk ke ruang praktek, kaget mereka. Karena bekas proses persalinan masih ada. Yang hilang hanya kain samping berlumur darah dengan peralatan bayi di kantung kresek hitam. Idah dan Bidan Tuti serasa tak percaya kalau yang semalam mereka alami betul-betul nyata. Sampai akhirnya Idah berinisiatif memberikan ide kepada Bidan Tuti untuk langsung datang ke alamat tempat tinggal Sumiati. Bidan Tuti pun setuju. Mereka pun boncengan mengendarai sepeda motor menuju ke kampung tempat tinggal Sumiati. Singkatnya, tibalah mereka di rumah Mang Muin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teriak Bi Ana. Lari dan langsung membukakan pintu. Loh, Bu Bidan? Bi Ana. Iya. Ada apa ya, Bu? Tanya Bi Ana yang kebingungan. Ini loh, Bi. Mau tanya, apa benar ini alamat tempat tinggalnya Neng Sumiati? Kaget Bi Ana. Loh, ada apa ya, Bu? Ya, masuk dulu, Bu. Masuk, ucap Bi Ana. Bidan Tuti pun masuk ke dalam bersama Idah. Lalu Bidan Tuti pun cerita kalau semalam Sumiati datang dan melahirkan di tempat prakteknya. Kagetlah Bi Ana dengan Wardi yang mendengarkan waktu itu. Bu, Sumi memang anak saya. Iya, Bu, Sumi istri saya. Tapi sudah meninggal beberapa minggu lalu, Bu. Hah? Sudah meninggal? Ucap Bidan Tuti. Dia begitu kaget. Tapi betul, semalam Sumi melahirkan di tempat saya. Wardi pun langsung menangis. Bidan Tuti terdiam. Bi Ana meyakinkan Bidan Tuti kalau Sumiati sudah meninggal. Meninggal dalam kondisi hamil tua. Sampai akhirnya ketika Mang Muin datang waktu itu, yang ikut kaget mendengar cerita Bidan Tuti, lalu akhirnya bersama-sama menuju ke pemakaman umum, tepatnya menuju kuburan Sumiati. Ketika sampai di kuburan Sumiati, semua orang ternganga tak percaya. Bidan Tuti dan Idah langsung berpelukan, begitu ketakutan. Tepat di atas pusara kuburan Sumiati tergeletak
kain samping berlumur darah, bekas semalam dikenakan ketika melahirkan, kantung kresek hitam, dan peralatan bayi, popok dan sejenisnya tergeletak tepat di atas pusara Sumiati. Wardi pun hanya menangis, duduk memeluk nisan sang istri. Percaya tak percaya, tapi bukti ada di depan mereka. Terlebih bidan Tuti dan Ida, selama karir sebagai bidan, baru pertama kali membantu sosok arwah orang yang sudah meninggal melakukan persalinan di tempat prakteknya. Nah, itulah sebuah kisah nyata dari daerah Rancah yang begitu susah dicerna akal sehat manusia. Tapi semua yang terjadi merupakan sebuah bukti kalau Allah sudah berkehendak, semustahil apapun itu akan tetap menjadi kenyataan.